Halo semuanya, perkenalkan saya adalah salah satu perwakilan dari kelompok kepemimpinan Sirius. Nah, kelompok kepemimpinan kami ini bergerak di bidang psikoedukasi yang bertempat di platform Instagram. Nah, Instagram kami bernama Psikologi Asik. Kenapa kita memberi nama Psikologi Asik? Sesuai dengan prodi kami, yaitu mahasiswa psikologi, kami ingin membagikan informasi psikologi kepada teman-teman secara umum dengan lebih asik dan menarik. Selain itu, pada proyek kepemimpinan psikoedukasi kami tidak hanya membagikan terkait hal-hal yang berbau psikologi, namun kita lebih menekankan akan proyek kami ini tentang sebuah kesehatan mental. Karena di dunia sekarang ini, kesehatan mental merupakan hal yang vital yang sayangnya belum terlalu dilihat dan diperhatikan secara detail. Selain kesehatan mental, kami juga memberikan edukasi terkait hal-hal yang umum yang sering terjadi yang bisa saja berhubungan dengan diri kita secara langsung. Nah, kemudian siapa sih yang menjadi subjek sasaran dari kelompok kepemimpinan kami atau proyek kepemimpinan kami? Jadi, subjek sasaran dari proyek kepemimpinan kami awalnya hanyalah para remaja akhir hingga dewasa awal yang menurut survei itu paling rentan terkena gangguan atau gejala gangguan dari kesehatan mental. Namun ternyata hingga akhir Mei banyak feedback yang masuk dan berdasarkan impresi dari Instagram ternyata banyak juga penambahan subjek yang secara tidak langsung menjadi tambahan subjek atau menjadi penikmat dari proyek kepemimpinan kami yang berada di usia dewasa menengah hingga dewasa akhir. Nah, jadi ternyata dengan adanya penambahan subjek ini, kami sekelompok mulai berusaha untuk menambahkan kembali materi-materi yang lebih umum, yang sifatnya lebih universal, yang tidak hanya bisa dikonsumsi oleh para remaja dan dewasa awal, namun juga bisa dinikmati dan sesuai dengan para dewasa menengah dan dewasa akhir. Nah, bagi teman-teman yang penasaran bagaimana kami sekelompok ini membagi tugas, mengerjakan tugasnya, hingga melakukan posting atau membagikan psikoedukasi kepada subjek kami, jangan di skip ya, lanjut nonton terus. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwiki Wahyu Wijayadi, NIM 18081261. Pada tugas kepemimpinan proyek kami, saya memiliki tugas dalam memimpin setiap rapat pembahasan kelompok kami, pembagian tugas setiap individu, serta mencari tema atau topik yang dikira menarik untuk diangkat pada pembahasan kami setiap minggunya. Untuk dapat melihat bagaimana menariknya pertemuan kami setiap minggunya, teman-teman bisa melihat video berikut ini. Halo. Halo. Oh iya, gini teman-teman. Ini kan kita di pertemuan minggu ini kan sudah harus update project lagi kan? Iya. Pak, jadi kayak kasus apa sih situasi sekarang di Indonesia, kan kita udah masuk di normal, jadi macam transisi gitu. Karena kayak masih soalnya tuh kayaknya aku nganggap masih New normal itu berarti ya udah bisa balik kayak dulu, udah nggak pakai masker lagi segala macem. Ya. Tapi aku penasaran deh, new normal tuh sebenarnya ada sisi positifnya nggak sih? Aku tuh takutnya kayak malah semakin meningkatkan jumlah pasien itu nggak sih? ada sih, kalau Ya, menurut gitu gue ya. sih tetap ada. Kan buat project kita minggu ini kita ngangkat materi soalnya normal. Untuk hal tersebut, gimana kalau kita bagi tugas saja? Boleh. Materi. Boleh. Hai, saya Muhammad Gifaldi Malim. Di tugas proyek kepemimpinan kali ini, saya kebagian tugas untuk mencari materi dari berbagai sumber, misalnya seperti jurnal atau artikel-artikel yang ada di
internet. Oke, langsung saja kita ke proses mencari materinya. Iya, baik, sekarang kita masuk ke proses pencarian materi mengenai topik kami, yaitu tentang new normal. Langsung saja kita cari materinya. Ini materinya sudah ada. Selanjutnya materi ini saya akan kirim ke teman saya untuk merangkum materinya. Oke, sudah terkirim. Sekian dan terima kasih. Halo, nama saya Desta Manafianti. Dalam proyek kepemimpinan ini, saya bertugas untuk meringkas materi yang telah diberikan oleh teman saya, baik itu materi yang berupa artikel ataupun masih berupa jurnal. Nah, kemudian materi tersebut yang telah saya ringkas nantinya akan saya berikan kepada teman saya untuk kemudian dibikin poster. Nah, ingin tahu seperti apa proses saya meringkas materi-materi tersebut? Yuk kita lihat. Nah, jadi biasanya setelah teman saya Aldi ngirim materi, tugas saya itu adalah bagian peringkasan materi. Jadi saya akan baca semua materinya, terus saya ringkas secara kasar. Terus biasanya saya masukkan ke notes di handphone saya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nanti dari ringkasan kasar yang udah saya buat ini, saya buat lagi menjadi ringkasan akhir yang nantinya akan saya kirim ke teman saya untuk diedit dan diposting di Instagram kami. Nah, setelah ringkasan kasar tadi saya ringkas kembali, maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat ada definisi new normalnya, sudah ada satu poinnya di sini untuk tujuan dari new normal seperti apa, cara menghadapi new normalnya seperti apa, ada sisi positif new normal dan juga sisi negatif new normal. Nah, kemudian file ini akan saya kirimkan ke teman saya. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Stefani. Pada kelompok kepemimpinan ini, saya bertugas untuk melakukan pengeditan pada materi-materi yang sudah dikirimkan teman-teman kepada saya menjadi sebuah poster atau materi yang unik dan menarik untuk memikat para subjek-subjek yang menjadi target sasaran dari kelompok kami. Bagaimana cara saya mengedit? Mari kita lihat. Halo, jadi saat ini saya sedang melakukan pengeditan pada materi cara menghadapi new normal yang dikirimkan oleh rekan saya kepada saya untuk dijadikan sebuah konten yang menarik berupa poster yang akan diupload ke Instagram kami, yaitu Instagram Psikologi Asik. Nah, pada pengeditan ini biasanya saya akan menggunakan materi yang sudah dikirimkan kepada saya dari teman-teman, kemudian akan saya tambahi dengan hiasan berupa aksesoris-aksesoris seperti stiker yang sesuai dengan materi. Kemudian saya juga selalu menambahkan watermark di sini untuk memberitahu kepada semua orang bahwa ini adalah karya dari kami. Selanjutnya, postingan yang sudah kami buat akan disimpan dan dilanjut untuk diposting di Instagram. Nah, tadi barusan saya juga sudah menyelesaikan cover awal dari materi kami, yaitu new normal seperti ini. Nah, kemudian saya akan lanjut untuk membuat desain baru yang sesuai untuk materi selanjutnya. Saya biasanya akan menambahkan gambar seperti ini atau bisa juga gambar-gambar yang lain. Saya nanti akan menggunakan ini dan kemudian akan mulai lanjut mengedit. Itu adalah tugas saya pada kelompok kepemimpinan ini. Halo,
Perkenalkan, saya Dian Zulhijjah Andi. Dalam proyek kepemimpinan ini, saya biasanya itu membuat caption dan juga mengupload informasi di akun Instagram Psikologi Asik. Nah, biasanya saya menguploadnya itu seperti ini dan memberikan caption berdasarkan materi yang diberikan. Misalnya dalam cabin fever, di sini kayak saya menuliskan kayak mari mengenal apa itu cabin fever bersama kami. Kemudian ada juga tentang new normal, bagaimana mempersiapkan kesehatan mental dalam menghadapi new normal. Kemudian ada juga tentang insecurity. Di sini saya menuliskan untuk masyarakat itu bisa lebih memahami tentang insecurity lagi. Kemudian tentang bullying, kayak apa itu bullying, kemudian apa saja masalah yang muncul saat seseorang mengalami bullying itu, dan masih ada beberapa lagi. Jadi saya biasanya menguploadnya seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi yang kami upload. Kemudian jangan lupa untuk terus follow dan share ke teman-teman kalian informasi dari kami ini, dan jangan lupa tag akun Instagram kami dan beri komentar juga. Siapa tahu kalian mau ingin tahu informasi mengenai apa, dan kami akan bisa sharing ke kalian semua.